Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring mata pelajaran Quran Hadis. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, terlebih dahulu kita bersama membaca Ummul Quran. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. Pada pertemuan hari ini kita sudah memasuki bab 3. Bab 3 kali ini yang akan kita pelajari adalah kuatkan iman dengan berbagi. Jadi nanti ada 2 hadis yang akan kita pelajari. Hari ini kita akan mempelajari 1 hadis dulu, yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Anak-anakku semuanya, wajib untuk kalian untuk menulis semua materi yang kita pelajari hari ini. Tentunya dengan tulisan yang rapi dan benar agar bisa terbaca dan mudah difahami untuk belajar. Iman adalah dasar segala aktivitas umat Islam. Orang beriman pasti meyakini bahwa rezeki adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala sekaligus sebagai amanah terhadapnya. Oleh karenanya, rezeki yang diterimanya akan dipergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Infak dan sedekah adalah salah satu bentuk amalan yang lahir dari keimanan. Dengan keimanannya pula, orang beriman akan mendermakan rizkinya dengan ikhlas karena Allah tanpa berharap pujian, popularitas, atau balasan apapun. Orang yang beriman meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas infaknya dan sedekahnya dengan mencukupkan dan menyucikan dirinya. Terdapat banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis yang menerangkan infak juga sedekah. Nah, dalam bab ini kita akan mempelajari hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah tentang infak dan sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafan. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya, kecuali akan datang 2 malaikat kepadanya. Lalu salah satunya berkata, Ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Sedangkan yang satunya lagi berkata, Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang menahan hartanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa sesungguhnya para malaikat berdoa agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengganti harta orang-orang yang berinfak. Allah akan mengganti dengan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Saba ayat 39. Memperhatikan ayat tersebut, sesungguhnya harta yang diinfakkan tidaklah hilang dari genggaman kita. Tetapi sebaliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantinya. Bahkan
yang lebih baik dari yang diinfakkan. Dan demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa para malaikat mendoakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat dengan menghancurkan atau membinasakan orang-orang yang bakhil atau kikir terhadap hartanya. Apa itu bakhil? Bakhil itu adalah pelit. Nah, kita sebagai orang yang beriman harus yakin bahwa doa para malaikat pasti dikabulkan oleh Allah. Sudah banyak contoh kejadian dalam kisah-kisah terdahulu bagaimana Allah itu menghancurkan orang-orang yang bakhil terhadap hartanya. Dan begitu pun sebaliknya, bagaimana Allah membalas kedermawanan orang-orang yang berinfak di jalan Allah. Anak-anakku sekalian, apakah kalian pernah mendengar kisahnya Qorun? Qorun yang hidup di zaman Nabi Musa. Awalnya, Qorun ini sangatlah miskin. Ia lalu meminta Nabi Musa untuk mendoakan agar Allah memberikannya harta benda yang sangat banyak. Nah, Nabi Musa menyetujui permohonan dari Qorun tersebut. Karena apa? Nabi Musa tahu jika Qorun itu adalah orang yang soleh dan taat beribadah. Lalu kemudian Allah mengabulkan permohonan si Qorun tersebut. Mengabulkan permohonan dari Nabi Musa untuk Qorun. Dan Qorun pun menjadi orang paling kaya. Lalu ia memiliki ribuan gudang harta yang penuh dengan emas dan perak. Nah, sayangnya akibat kekayaan itu, Qorun mengingkari nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Dia suka pamer harta, tetapi dia sangat-sangat pelit. Singkat cerita, hingga pada akhirnya Allah menjatuhkan azab dan menenggelamkan harta kekayaan Qorun di dalam bumi. Dan sampai sekarang sering disebut dengan harta karun. Nah, ceritanya itu seperti itu, dari Qorun yang ditenggelamkan bersama hartanya oleh Allah karena sifat bakhil atau karena sifat kikirnya tersebut. Anak-anakku semuanya, tugas untuk hari ini adalah menghafal hadis yang telah kita pelajari hari ini, yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah tentang infak dan sedekah. Dihafalkan dan juga terjemahnya. Insya Allah minggu depan kita sudah bertatap muka kembali di sekolah. Jadi nanti semua hafalan dari pelajaran awal minggu pertama sampai hari ini disetorkan ke saya, menghafal ke saya satu persatu, dan nantinya akan saya nilai. Cukup sekian pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.